Apakah kalian pernah mendengar tentang kitab Henokh? Kitab kuno yang selama berabad-abad disembunyikan dari banyak orang ini mengungkapkan rahasia besar tentang penciptaan dunia. Bahkan mungkin lebih mengejutkan dari yang pernah kalian bayangkan. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa kitab ini disembunyikan? Apa yang sebenarnya diceritakan kitab Henokh tentang penciptaan dunia yang membuatnya dianggap terlalu berbahaya untuk dibaca kaum awam? Nah, mari kita bongkar bersama-sama rahasianya tentang kitab Henokh ini. Di mana kita ketahui bahwa kitab Henokh bukanlah bagian dari Alkitab kanonik yang kita percayai umat Kristen, tetapi memiliki cerita yang begitu mendalam dan penuh misteri. Nah, kitab ini menyingkap peristiwa yang tidak ada dalam kitab Kejadian, seperti rahasia para malaikat yang jatuh dari sorga, dan bagaimana mereka mengajarkan manusia teknologi rahasia. Bukan cuma itu, kitab Henokh juga membahas tentang struktur alam semesta ini dan rahasia besar di balik penciptaan manusia. Dan ini menarik bukan? Tapi tunggu dulu. Apa maksud sebenarnya dari semuanya ini? Coba tulis di kolom komentar tentang pendapat kalian. Menurut kalian, apakah benar ada rahasia besar tentang penciptaan yang disembunyikan dari kita semua dalam kitab Henokh ini? Namun sebelum kita lanjut dalam pembahasan lengkapnya, teman-teman jangan lupa mendukung channel ini untuk terus berkembang ke depannya dengan menekan tombol like dan subscribe, kemudian nyalakan notifikasinya supaya kamu semua tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik di channel Angga Official ini. Disclaimer, saya ulangi kembali sejarah kitab Henokh ini, bahwa kitab Henokh adalah salah satu karya apokrifa yang paling kontroversial dan misterius dalam sejarah kekristenan. Berbeda dengan kitab-kitab lain dalam Alkitab, kitab Henokh memberikan wawasan unik mengenai proses penciptaan, alam semesta, malaikat yang jatuh, serta rahasia-rahasia kosmis yang tidak ditemukan di kitab suci kanonik. Nah, meski tidak diakui oleh mayoritas tradisi Kristen Barat, kitab ini dihormati oleh beberapa gereja kuno, seperti gereja Ortodoks Ethiopia. Nah, salah satu aspek yang paling menarik dari kitab Henokh adalah mengajarkan tentang rahasia penciptaan, yang memperkenalkan perspektif kosmologis yang sangat berbeda dan kadang-kadang mengejutkan. Nah, kitab Henokh dipercaya ditulis sekitar abad ketiga hingga abad ke-1 sebelum Masehi. Nah, kitab ini terdiri dari beberapa bagian dengan fokus pada penglihatan-penglihatan Henokh pada saat itu, seorang tokoh Alkitab yang dikenal karena berjalan bersama dengan Allah. Dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 24 dikatakan di situ, dan Henokh juga bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, ini menggambarkan bahwa dia diangkat ke sorga tanpa mengalami kematian seperti manusia pada umumnya. Nah, dalam kitab Henokh ini, Henokh menceritakan perjalanannya ke dunia sorgawi, tempat ia menerima wahyu tentang penciptaan, struktur alam semesta ini, dan peristiwa yang akan datang. Salah satu bagian yang paling menarik adalah penjelasan Henokh tentang penciptaan langit dan bumi, serta bagaimana Tuhan mengatur segala sesuatu melalui tatanan kosmis yang sangat rinci. Nah, kitab Henokh memberikan pandangan yang berbeda dari narasi penciptaan dalam kitab Kejadian. Nah, jika kitab Kejadian berbicara secara ringkas tentang penciptaan dunia dalam 6 hari dalam kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, kitab Henokh mengungkapkan detail yang lebih simbolis dan kosmis. Nah, dalam kitab ini, penciptaan bukan hanya sebuah proses linear, tetapi merupakan peraturan atau pengaturan alam semesta melalui kekuatan ilahi yang kompleks, melibatkan para malaikat, bintang, dan unsur-unsur alam. Dan dalam kitab Henokh, penciptaan alam semesta tidak hanya dipandang sebagai peristiwa linear yang berlangsung selama 6 hari seperti yang disebutkan dalam kitab Kejadian yang dipercaya umat Kristen Barat. Henokh menggambarkan penciptaan sebagai proses kosmis yang melibatkan Tuhan, malaikat, dan keteraturan alam semesta yang sangat terstruktur. Dan kitab Henokh
tidak hanya berbicara tentang penciptaan bumi dan langit, tetapi juga tentang tatanan kosmis yang terdiri dari dunia fisik dan dunia spiritual. Dan Henokh diangkat oleh malaikat ke berbagai lapisan surga untuk menyampaikan dan menyaksikan dan memahami rahasia penciptaan itu. Nah, dalam penglihatan Henokh, ia diperlihatkan bagaimana Tuhan menciptakan langit, bumi, bintang-bintang, dan elemen-elemen alam lainnya. Henokh menggambarkan alam semesta sebagai sebuah struktur yang terdiri dari beberapa lapisan langit, dan setiap lapisan itu memiliki fungsi dan peran tertentu, serta dijaga oleh malaikat-malaikat yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Di mana lapisan pertama adalah tempat manusia tinggal atau tempat kita tinggal sekarang ini, yaitu bumi dan langit yang tampak kita lihat. Di sini Tuhan menciptakan semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, serta elemen-elemen alam seperti air, udara, dan api. Dan Henokh menjelaskan bahwa setiap elemen di bumi ini, seperti angin, hujan, dan petir, dikendalikan oleh malaikat-malaikat tertentu yang telah menerima perintah dari Tuhan. Misalnya, malaikat pengatur angin menjaga agar angin tidak berhembus dengan kekuatan yang merusak. Kemudian malaikat air mengatur siklus air di bumi, termasuk hujan, sungai, dan lautan. Nah, malaikat petir pun juga mengatur kilat dan badai, memastikan bahwa mereka hanya muncul sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Henokh juga menggambarkan siklus matahari, bulan, dan bintang sebagai sistem yang sempurna, di mana setiap benda langit mengikuti jalur yang telah ditentukan sejak penciptaan itu. Nah, ia menekankan bahwa penyimpangan dari jalur ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Di lapisan-lapisan langit berikutnya, Henokh menyaksikan para malaikat yang berperan dalam menjaga tatanan alam semesta ini. Di sini, ia melihat bahwa para malaikat yang bertugas di berbagai aspek penciptaan, mulai dari mengatur waktu, musim, hingga pergerakan benda-benda langit, dan lapisan ini juga merupakan tempat para malaikat yang jatuh atau Deweters ditahan setelah melanggar perintah Tuhan. Dan kejatuhan para malaikat ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam tatanan alam semesta, dan terjadi peringatan tentang pentingnya ketaatan kepada Tuhan dalam menjaga keharmonisan penciptaan. Nah, lapisan tertinggi dari alam semesta ini adalah tempat tahta Tuhan berada. Nah, disinilah Henokh menerima wahyu tentang rahasia penciptaan dan kehendak Tuhan. Ia melihat tahta yang dikelilingi oleh cahaya yang tak terhingga. Nah, serta para malaikat yang menyembah Tuhan siang dan malam tak henti-hentinya. Di lapisan ini juga Henokh memahami bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan dengan tujuan yang spesifik, bahwa Tuhan adalah pengatur dari seluruh keadaan. Nah, Henokh juga diperlihatkan ruang penyimpanan kosmis di mana hujan, salju, angin, dan api disimpan di tempat itu, menunggu perintah Tuhan untuk dilepaskan ke bumi. Nah, konsep ini melambangkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berada di bawah kendali ilahi. Nah, salah satu aspek yang sangat menonjol dalam kitab Henokh ini adalah penjelasan tentang penciptaan bintang dan tata surya. Henokh menerima pengajaran langsung dari malaikat Uriel yang bertanggung jawab atas benda-benda langit. Nah, Uriel menjelaskan bagaimana matahari, bulan, dan bintang-bintang diciptakan dengan jalur yang telah ditentukan ilahi atau Tuhan sendiri. Nah, setiap benda langit memiliki peran-peran khusus. Salah satunya bahwa matahari. Nah, matahari ini memberikan terang dan menentukan waktu siang serta musim. Begitupun juga dengan bulan. Bulan mengatur waktu malam dan siklus bulan yang berhubungan dengan kalender serta festival-festival suci. Kemudian juga ada bintang-bintang, berfungsi sebagai penunjuk arah dan tanda-tanda di langit. Dan inilah bintang yang menunjukkan arah orang Majus, memberikan informasi bahwa telah lahir Sang Mesias dalam kitab Perjanjian Baru dalam Matius. Nah, Henokh juga mencatat bahwa bintang-bintang dipersonifikasikan sebagai makhluk hidup yang menaati perintah Tuhan.
Jika sebuah bintang melanggar perintah atau keluar dari jalurnya, maka ia akan dihukum. Ia memberikan gambaran simbolis tentang peraturan kosmis dan pentingnya ketaatan kepada hukum ilahi. Berbeda dengan narasi Alkitab kanonik yang berfokus pada tindakan penciptaan langsung oleh Tuhan. Nah, kitab Henokh menempatkan peran penting pada para malaikat sebagai pelaksana kehendak ilahi. Nah, setiap aspek penciptaan diawasi dan dijaga oleh malaikat yang bertanggung jawab, yang memastikan bahwa alam semesta ini berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Beberapa malaikat yang disebut dalam kitab Henokh itu antara lain yaitu Uriel, malaikat yang mengatur benda-benda langit, termasuk matahari, bulan, dan bintang. Kemudian Rafael, malaikat yang menyembuh, yang juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Adapun juga Gabriel, malaikat yang bertugas menghukum malaikat-malaikat yang jatuh. Kemudian Mikael, pemimpin para malaikat, yang menjaga keharmonisan antara dunia fisik dan dunia spiritual. Dan kitab Henokh menekankan bahwa penciptaan bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual. Setiap elemen di alam semesta memiliki makna dengan tujuan rohani. Penciptaan alam semesta dan adalah gambaran keharmonisan antara dunia fisik dan dunia spiritual, di mana manusia memiliki peran penting sebagai penjaga bumi. Namun, ketika manusia dan malaikat-malaikat yang jatuh melanggar hukum Tuhan, keharmonisan itu terganggu. Nah, Henokh menggambarkan kehancuran besar yang terjadi akibat penyimpangan dari tatanan ilahi, seperti munculnya Nepilim, keturunan malaikat yang jatuh ini dengan menikahi manusia di bumi, yang menyebabkan kerusakan total di bumi. Dan dalam kitab Henokh, para malaikat bukan hanya makhluk rohani yang berfungsi sebagai utusan Tuhan, tetapi juga sebagai pelaksana tatanan kosmik. Mereka bertanggung jawab atas berbagai elemen dalam penciptaan dan menjaga agar alam semesta ini tetap berjalan sesuai dengan hukum ilahi. Setiap aspek dari alam, mulai dari cuaca hingga pergerakan bintang-bintang, berada di bawah pengawasan malaikat yang memiliki peran khusus. Nah, para malaikat ini bertanggung jawab untuk mengatur elemen-elemen dalam alam seperti angin, api, air, dan tanah yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, mereka memastikan bahwa setiap unsur ini berfungsi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di mana ada malaikat angin bertugas mengatur arah dan kekuatan angin. Henokh menyebutkan bahwa ada 4 malaikat utama yang mengatur keempat angin yang berasal dari utara, selatan, timur, dan barat. Nah, mereka mengontrol badai, angin lembut, dan angin penghancur. Ada juga malaikat air, mengawasi pergerakan air di muka bumi ini, termasuk lautan, sungai, hujan, dan sumber air bawah tanah. Nah, mereka memastikan bahwa air tidak melampaui batasnya itu dan menyebabkan banjir kecuali atas perintah Tuhan. Jadi, tidak heran dengan bencana-bencana alam yang terjadi sekarang tentang banjir, kemudian tsunami, semuanya itu sudah ada di dalam kehendak dan kendali ilahi. Nah, ada juga malaikat api, mengendalikan elemen api, baik yang digunakan untuk penerangan maupun penghancuran. Mereka menjaga agar api tetap dalam kendali, terutama dalam peristiwa-peristiwa besar seperti letusan gunung berapi atau petir. Dan salah satu aspek yang menonjol dalam kitab Henokh adalah penjelasan rinci tentang peran malaikat dalam mengatur gerakan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Di mana bahwa Uriel, malaikat Uriel ini, malaikat yang memiliki peran sentral dalam mengatur benda-benda langit. Uriel menjelaskan bahwa kepada Henokh jalur matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ia memastikan bahwa semua benda langit memiliki lintasan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Penyimpangan dari lintasan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum ilahi. Di mana matahari, Uriel mengatur pergerakan matahari, termasuk pergantian siang dan malam serta perubahan musim. Nah, matahari memainkan peran penting dalam kalender suci yang digunakan untuk menghitung waktu dan hari-hari raya. Juga bulan, Uriel juga mengatur siklus bulan yang mempengaruhi kalender lunar dan perhitungan waktu dalam tradisi Yahudi kuno.
Dan ia memastikan bahwa bulan bersinar sesuai dengan fase-fasenya itu supaya manusia tidak salah hitung. Kemudian bintang-bintang dalam kitab Henokh, bintang-bintang ini dipersonifikasikan sebagai makhluk yang hidup yang saya sudah katakan tadi, yang memiliki tugas khusus. Dan jika sebuah bintang menyimpang dari jalurnya itu, ia akan dihukum karena melanggar perintah Tuhan, yang saya sudah katakan tadi sebelumnya. Dan Henokh menyebutkan bahwa ada malaikat-malaikat juga yang mengatur pergantian waktu, musim, serta fenomena iklim di bumi. Mereka berperan untuk memastikan keteraturan dan keharmonisan alam semesta ini. Salah satunya bahwa malaikat musim mengatur pergantian musim seperti musim panas, musim dingin, musim hujan, dan musim semi. Mereka menjaga siklus alam agar tetap stabil dan seimbang. Kemudian juga ada malaikat iklim, mengontrol hujan, badai, salju, dan kabut. Nah, malaikat ini memastikan bahwa setiap fenomena cuaca terjadi pada waktu yang tepat, sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, selain menjaga alam fisik juga, para malaikat ini juga berperan sebagai penjaga dunia rohani. Mereka memastikan bahwa dunia spiritual tetap selaras dengan kehendak Tuhan. Salah satunya yaitu malaikat penjaga gerbang surga. Nah, mereka menjaga pintu-pintu yang menghubungkan dunia fisik dengan dunia rohani. Tidak sembarangan makhluk bisa melewati gerbang-gerbang ini. Henokh melihat sendiri para malaikat ini ketika ia diangkat ke sorga. Begitupun juga dengan malaikat pengawas manusia. Nah, para malaikat ini juga bertugas mengawasi perbuatan manusia dan melaporkannya kepada Tuhan. Nah, mereka mencatat perbuatan baik dan jahat di buku kehidupan itu, serta berperan sebagai pelindung manusia yang setia kepada Tuhan. Dan kitab Henokh juga menyebutkan peran-peran malaikat yang berhubungan dengan kehidupan dan kematian. Ada malaikat pencatat jiwa. Mereka bertanggung jawab mencatat jiwa manusia dan mempersiapkannya untuk kehidupan setelah kematian. Henokh melihat malaikat ini di surga ketika ia menyaksikan bagaimana jiwa-jiwa yang setia kepada Tuhan dipersiapkan untuk kehidupan kekal mereka. Kemudian juga ada malaikat kematian. Henokh menggambarkan malaikat ini sebagai pelayan Tuhan yang ditugaskan untuk membawa jiwa-jiwa ke tempat peristirahatan mereka. Mereka tidak bertindak tanpa perintah langsung dari Tuhan untuk mengantar jiwa-jiwa itu. Dan kitab Henokh sering menyebut para malaikat yang bertugas sebagai pelaksana hukuman Tuhan bagi para malaikat yang jatuh atau the waters yang kita sering sebut, yang kita kenal, dan manusia yang melanggar hukum-hukum Tuhan. Salah satunya yaitu Gabriel. Dalam kitab Perjanjian Baru, Gabriel dijelaskan di situ bahwa dia mengantar pesan kepada Maria. Berbeda dalam kitab Henokh, Gabriel bertugas menghukum para malaikat yang jatuh dan keturunan mereka, yaitu Nephilim. Gabriel memastikan bahwa keadilan ilahi ditegakkan. Kemudian Mikael, sebagai pemimpin para malaikat, Mikael bertanggung jawab melindungi umat manusia dari kejahatan para malaikat yang jatuh. Ia juga bertugas membawa berita pengampunan kepada mereka yang bertobat. Nah, kitab Henokh juga menyebutkan bahwa beberapa malaikat diberi tugas khusus untuk mengajar manusia tentang rahasia kosmos, hukum Tuhan, dan bagaimana hidup sesuai dengan kehendak ilahi. Namun, dalam beberapa kasus, malaikat-malaikat yang jatuh seperti The Waters ini menyalahgunakan pengetahuan ini dan mengajarkan manusia keterampilan yang sangat dilarang oleh ilahi, seperti ilmu sihir dan peperangan yang menyebabkan kerusakan besar di muka bumi. Dalam kitab Henokh dan beberapa tradisi Yahudi kuno, langit tidak dilihat sebagai ruang kosong seperti yang dipahami dalam ilmu astronomi modern. Sebaliknya, langit terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing dengan fungsi dan tujuan khusus. Tiap lapisan dihuni oleh makhluk surgawi dan diatur oleh hukum-hukum ilahi. Ini adalah 7 langit dan fungsi-fungsinya yang saya sudah rangkum, yaitu langit pertama, tempat awan, angin, dan atmosfer bumi. Nah, di sini para malaikat yang mengatur unsur-unsur cuaca berdiam. Bintang-bintang terlihat dari langit pertama, tetapi mereka sebenarnya terhubung dengan lapisan langit yang lebih tinggi lagi. Kemudian langit kedua, tempat bagi para malaikat yang jatuh atau the waters yang telah dihukum oleh Tuhan. Di sini juga terjadi peristiwa penahanan beberapa roh jahat.
Kemudian langit ketiga sering disebut sebagai tempat penyimpanan jiwa-jiwa yang benar. Di langit ketiga ini terdapat Taman Eden, surga bagi jiwa-jiwa yang benar. Kemudian ada langit keempat, tempat pengaturan matahari, bulan, dan pergerakan bintang. Malaikat-malaikat penjaga benda-benda langit tinggal di lapisan ini. Kemudian langit kelima, tempat para malaikat yang menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan tanpa henti. Ini adalah lapisan yang menggambarkan harmoni kosmik berada. Kemudian ada langit keenam, tempat perbendaharaan cahaya dan sumber energi kosmik. Dalam kitab Henokh, cahaya dianggap sebagai elemen penting dalam menjaga keseimbangan alam semesta ini. Kemudian yang terakhir itu langit ketujuh. Singgasana Tuhan berada di langit ketujuh ini, tempat paling suci dan tak tersentuh. Dan disinilah Henokh melihat kemuliaan Tuhan secara langsung melalui kedua mata kepalanya. Nah, bintang-bintang dalam kitab Henokh tidak hanya dianggap sebagai objek fisik, tetapi juga sebagai makhluk hidup yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam tatanan kosmik. Setiap bintang mewakili kekuatan ilahi tertentu dan mengikuti jalur yang telah ditentukan. Nah, dalam kitab Henokh, bintang-bintang dipersonifikasikan dan dianggap sebagai makhluk surgawi yang memiliki kesadaran dan tugas khusus ya. Bintang yang jatuh adalah simbol dari malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Nah, ketika mereka menyimpang dari jalur yang telah ditentukan, mereka dihukum dengan jatuh dari langit. Makanya ada bintang jatuh. Nah, peran bintang dalam tatanan kosmik yaitu penanda waktu. Bintang-bintang digunakan untuk menentukan waktu, musim, dan hari-hari suci. Kemudian juga sumber cahaya rohani. Dalam pandangan Henokh, cahaya bintang bukan hanya cahaya fisik, tetapi juga simbol energi rohani yang menghubungkan langit dan bumi. Kemudian juga bintang sebagai simbol kehadiran ilahi. Nah, bintang sering dianggap sebagai representasi dari kekuatan ilahi yang terbesar di seluruh alam semesta. Kitab Henokh menjelaskan bahwa ada beberapa bintang yang menyimpang dari lintasan mereka yang dianggap sebagai bentuk pemberontakan terhadap hukum Tuhan. Henokh menyebutkan bahwa bintang-bintang ini akan dihukum pada akhir zaman. Terlepas dari semuanya itu, Henokh mendapatkan juga wahyu mengenai jalur matahari, bulan, dan bintang-bintang yang diatur oleh malaikat-malaikat tertentu. Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa semua benda langit bergerak sesuai dengan perintah Tuhan. Salah satunya matahari. Matahari diatur oleh malaikat yang mengawasi siklus hari dan tahunan. Henokh menjelaskan bahwa matahari memiliki gerbang-gerbang surgawi yang dilalui setiap pagi dan sore. Ada 12 gerbang, ya. Masing-masing terkait dengan posisi matahari sepanjang tahun. Jadi tidak heran dengan 12 bulan yang kita percayai dalam satu tahun. Kemudian juga bulan. Bulan mengikuti jalurnya sendiri, berbeda dari matahari. Malaikat Uriel menjelaskan kepada Henokh tentang siklus bulan dan peran pentingnya dalam kalender lunar. Nah, bulan memiliki pengaruh pada fenomena alam termasuk pasang surut air laut. Kemudian juga bintang. Bintang-bintang bergerak dalam pola tetap yang telah ditetapkan sejak penciptaan itu. Henokh memperhatikan pola-pola ini dan mencatat bahwa ada bintang yang menyimpang dari jalur mereka yang kemudian dihukum oleh Tuhan yang sudah seberapa kali tadi katakan. Nah, kitab Henokh menggambarkan langit sebagai tempat penyimpangan berbagai rahasia yang tidak diungkapkan kepada manusia biasa. Beberapa dari rahasia ini adalah yang pertama itu rahasia tentang kehidupan setelah kematian. Langit ketiga penyimpan jiwa-jiwa orang benar yang akan dibangkitkan pada akhir zaman. Itu rahasia tentang kehidupan setelah kematian. Kemudian rahasia tentang cahaya dan kegelapan. Henokh melihat pembendaharaan cahaya yang berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi seluruh alam semesta. Dan beberapa teori konspirasi bahkan mengaitkan kitab Henokh dengan rahasia alam semesta yang belum terungkap, termasuk keberadaan makhluk luar angkasa dan teknologi kuno.
Bagi orang-orang yang mencari wawasan ini mendalam tentang penciptaan, kitab Henokh menawarkan perspektif yang kaya akan kekompleksan. Nah, ia mengajak pembaca untuk merenungkan hubungan antara dunia fisik dan dunia spiritual, serta memahami bahwa penciptaan adalah sebuah misteri yang jauh lebih besar daripada apa yang kita pahami oleh akal manusia. Demikian penjelasan saya tentang penciptaan alam semesta menurut kitab Henokh. Jika teman-teman tertarik dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini untuk terus berkembang ke depannya. Kembali menekan tombol like dan subscribe yang mungkin belum menekannya. Dan jangan lupa komen, berikan pendapat kamu mengenai kitab Henokh ini tentang penciptaan alam semesta. Saya tunggu komentar teman-teman di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.